Businessman Opinion. MUI mengusulkan pinjaman online sebaiknya dihapus karena lebih banyak mudorotnya. Kita ketahui pinjol menjadi sarana mudah untuk meminjam uang, tapi banyak yang terjerembab dengan gali lubang tutup lubang dengan bunga yang mencekik. Bagaimana komentar Anda? 6339160. Oke, pertama saya bingung ya, MUI itu lembaga apa ya? Kok maksudnya dia bisa mengusulkan sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya dia satu. Nah, tapi oke lah, balik ke topik. Kalau menurut saya sebenarnya kurang itu bukan lebih ke edukasi ya. Karena dengan adanya pinjol itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya maksa orang untuk yuk pinjem gitu loh. Tapi kan karena keterbatasan edukasi, terus dengan mudahnya proses, tapi juga nggak cari tahu dulu, akhirnya mereka banyak juga yang terjebak di pinjol tapi yang nggak terdaftar OJK seperti itu. Jadi kalau kata saya sebenarnya sih masih diperlukan, tapi dibarengi dengan edukasi ke masyarakat mengenai pinjaman, baik itu potensinya maupun risikonya. Seperti itu aja sih. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih yang perlu dihilangkan itu yang ilegal sih ya. Karena kalau yang legal itu masih banyak diperlukan juga buat UKM-UKM yang memang benar-benar memerlukan pinjaman tapi juga nggak bisa ke bank karena memang dia belum bankable gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang perlu dihilangkan yang ilegal. Memang susah sih, tapi ya pemerintah harus terus berusaha kalau menurut saya gitu. Makasih. Iya, terkait dengan pinjaman online ini memang sangat meresahkan ya, karena memang secara kebutuhan memang banyak orang membutuhkan dana, namun dengan metode pembayaran dengan suku bunga yang cukup tinggi ini cukup sangat menjerat para debitur ya. Dan akhirnya mereka bisa dibilang malah semakin terpuruk ya. Saya pikir pinjol itu membantu ya. Kita kan udah tegas kalau kita mau menegakkan sebagai negara hukum. Kalau sesuatu yang ilegal itu tidak harus ditindak. Ditindak maksudnya para pelakunya juga bahkan konsumennya gitu. Karena konsumennya itu pastinya tahu bahwa itu ilegal atau tidak. Karena kita tahu kalau yang legal kan ada auditnya jelas. Kebetulan saya lawyer, jadi saya tahu kalau misalnya financial itu auditnya sangat gampang karena udah terstruktur dia, udah sangat systemized. Kalau misalnya yang ilegal itu pasti ya perusahaan-perusahaannya ya mungkin ya bukan non financial sebetulnya gitu, atau perusahaan-perusahaan yang mungkin ya sektorial yang main di atau bahkan orang-orang umum yang nggak punya entitas gitu. Itu kan bahaya gitu. Artinya kalau kita mau menegakkan hukum, berilah sanksi kepada orang-orang yang melakukan illegal funding, illegal ini secara tegas gitu. Untuk ekonomi kita menjadi lebih aman, lebih sustainable. Jadi kita ya main di ranah hukum aja lah, hukum bisnis kita, hukum ekonomi kita gitu. Dan itu yang kita harus tegakkan untuk bisa rambu-rambu itu menjadi jelas, financial sector kita juga menjadi sehat gitu. Kalau yang masalah pencatatan udah pasti lebih baik yang legal dan ininya gitu. Artinya di agama juga kita harus mencatat semua jual beli, itu kan jelas gitu. Kalau cuma masalah bunga atau riba apapun yang itu namanya, itu masih belum ke sana gitu. Kita masih berada pada posisi di mana pencatatan dan sistem administrasi IT itu harus lebih kedepankan dulu gitu. Saya ada sependapatnya dengan Bapak yang masih tanggapan tadi. Tapi memang ini kan banyak yang liar gitu. Jadi situasi seperti ini kan banyak yang manfaatin. Ya artinya ya dengan modal yang sekecil-kecilnya dia juga mau ngeruk sebesar-besarnya, yang mana kan dia juga kayak gambler gitu. Gamblernya itu ya kalau nggak lo bayar, lo mau bikin aturan seperti ini biar lo cepat bayar gitu. Ada juga yang memanfaatkan momen itu gitu. Nah harusnya memang jelas gitu. Jelas itu
ya badan usahanya segala macam terdaftar di OJK segala macam, itu yang boleh mengedarkan pinjam meminjam itu yang udah terdaftar. Ini kadang-kadang kan belum, izinnya belum ada, kayak koperasi segala macam, belum lagi yang ya kayak di pasar banyak gelap ya pinjam, tapi ya aturan sesama mereka aja, senang sama senang. Nah ini yang artinya kan nggak ada yang mantau kalau begini. Nah masalah ya haram halal segala macam ya udah jelas lah, namanya pemerasan agama manapun akan melarang. Itu aja, terima kasih. Ya, menurut saya himbauan MUI untuk menutup pinjol ilegal itu benar juga, tapi kalau bisa yang ilegal ya, pinjaman online yang ilegal. Karena pinjaman online yang ilegal biasanya dia di belakangnya itu sebetulnya rentenir atau memberikan pinjaman yang berbunga tinggi, bunganya nggak bisa habis kalau dibayar. Jadi ini membahayakan para peminjam, apalagi situasi saat ini kan sedang kesulitan ekonomi di mana rakyat banyak yang di PHK atau pekerja banyak yang sudah di PHK dan akhirnya menganggur. Mau nggak mau untuk menutupi kebutuhan hidup kan gali lubang tutup lubang atau gali lubang tutup lubang atau berhutang dulu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan seperti itu. Dan ini sangat berbahaya bagi mereka yang sudah terjebak pinjaman online, apalagi yang ilegal gitu ya. Mengasurnya bagaimana kan gitu, akhirnya timbul trouble atau masalah ya. Kalau ini kan sudah coba diblokir pemerintah, tapi diblokir satu ibaratnya tumbuh 1000 gitu. Jadi ini harus rajin lah menutupnya, memblokirnya kalaupun diblokir, dan harus diawasi benar ini prakteknya. OJK bagaimana harus diawasi, harusnya yang ilegal tidak boleh beroperasi, baik memasang iklan online maupun yang tidak online juga. Mereka ada yang beroperasi juga tidak online gitu ya, tapi tetap mengiklankan pinjaman yang tidak legal atau bunganya tinggi-tinggi. Nah itu harus tidak boleh dan harus segera diawasi dan ditertibkan, kemungkinan seperti itu. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh kasih pendapat kalau sistem keuangan Indonesia itu baik, bukan hanya pinjol sih ya. Saya lihat tuh banyak kasus kayak Jiwasraya, Asabri, semuanya tuh sebenarnya kalau bisa diperbaiki lah. Mulai dari OJK, Bapepam, semua yang bertanggung jawab bidang keuangan tuh tegakin peraturan, bukan peraturannya banyak, tapi malah pelaksanaannya ini yang nggak benar di lapangan gitu. Jadi bukan hanya semua pinjol yang ilegal, terus asuransi jiwa atau investasi atau apapun juga yang nggak benar juga kalau bisa dihapus atau dititipkan gitu. Developer juga gitu. Kalau yang nggak benar itu tolonglah jangan sampai banyak masyarakat dirugikan gitu ya. Developer yang nggak benar udahlah pemerintah harus tegas gitu. Kayak tahun 98 tuh ada likuidasi bank. Developer juga yang nggak benar juga tolong di likuidasi atau ditutup usahanya. Itu aja, kasih. Gini, memang ada X dari pinjaman pinjol, tapi kita harus tahu bahwa pinjol berkembang itu juga seiring dengan perkembangan zaman. Jangan mau kembali lagi ke zaman primitif selalu melawan kemajuan zaman. Yang harus dilakukan termasuk oleh para pemuka agama adalah memberikan pencerahan, ceramah-ceramah kepada umat yang bersifat mencerdaskan di bidang keuangan, hidup hemat, jujur, rajin bekerja, menabung, dan sebagainya. Jadi itu yang harus dilakukan, jangan apa-apa main batasin gitu loh. Ya, masa mau kembali ke zaman purba lagi? Terima kasih. Saya kira pinjol ini terjadi kan karena kesepakatan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman tanpa menggunakan uang jaminan ataupun boroh ya. Jadi itu yang kadang-kadang bisa menggiurkan si peminjam tanpa uang jaminan, tidak seperti kalau kita di lembaga keuangan bank ataupun otoritas jasa keuangan yang lain ya, di mana harus ada sertifikat atau apa. Jadi tanpa menggunakan agunan bisa meminjam. Cuma yang menjadi dasar yang tidak diketahui secara dalam adalah si peminjam harus mengeluarkan dana dengan bunga yang cukup aduhai gitu loh, yang kadang-kadang kalau digunakan untuk bisnis atau pengutaran bisnis itu tidak bisa. Nah ini yang perlu diklarifikasi. Kalau sekedar pinjam doang kemudian dana mengucur, itu cepat dari pinjol itu. Jadi ini saya kira kesalahan kenapa si peminjam melakukan pinjaman, itulah karena tidak diklarifikasi secara jelas. Yang penting dana turun, masalah pembayaran pinjaman dengan bunga itu nanti belakangan. Nah ternyata nanti belakangan itu tidak bisa tercapai, apalagi buat pengusaha yang kebetulan keperluan dana banyak sehingga bukannya bisa menjernihkan usaha pembayaran terhadap debitur ataupun
perusahaan lain malah dia makin terlilit utang. Jadi ini saya kira perlu dipelajari dan diperhatikan oleh pengusaha yang akan meminjam. Terima kasih. Saya kok mendapat kesan MUI ini ambil jalan pintas, ambil jalan enaknya aja gitu. Mungkin kesan saya keliru ya, tapi saya setuju dengan pendapat Bapak tadi bahwa pinjaman online itu nggak ada yang salah. Masalahnya MUI juga ikut bertanggung jawab untuk mendidik umatnya supaya cerdas di dalam bidang keuangan. Sistem ini kan berjalan di mana-mana, dan pinjaman itu kan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kenapa disalahkan yang online? Terima kasih. Itu saya setuju dengan MUI ini, karena pinjol itu membuat rawan dengan kejahatan. Ini saya udah ngalamin nih, anak saya ditransfer tanpa persetujuan, tanpa pengetahuan. Nah setelah itu dicek ini siapa yang transfer, nggak jelas. Nah suatu saat ada debt collector itu maki-maki anak saya, dimaki-maki kata nipu, ya mau bayar angsuran, itu udah kelewatan. Memang seharusnya saya setuju sekali dengan ini harus dihapuskan pinjol. Ada kan pinjaman yang lain-lain tanpa agunan, KTA itu masih bagus lah. Terima kasih. Usul saya MUI yang dibubarkan, bukan pinjolnya. Pinjol lebih berguna kalau buat saya, buat kami ini. MUI yang nggak ada gunanya. Terima kasih. Oke, saya sih setuju lah dibubarin gitu aja ya. Kalau nggak aturannya dibenerin, ya, banyak mudarat gitu aja. Ya, bubarin aja tuh pinjol-pinjol kagak beres tuh kayak gitu. Ya, makasih. Soal pinjaman uang segala macam itu harusnya sih OJK yang urus ya. Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik memang kalau tidak wajar, tidak etis, memang seharusnya ditindak. Kalau himbauan dari lembaga MUI itu saya bilang itu hanya ini aja sih, cari perhatian aja itu. Padahal kita sebagai masyarakat juga tahu orang dikasih pinjam duit dalam waktu 5 hari mesti balik 30%. Itu kan memang tukang peres sih sebenarnya. Itu tengkulak digital, istilahnya tukang ijon digital lah kalau kita bilang bahasa-bahasanya. Tapi ternyata kok masyarakat kita ini masih nekat aja ambil. Karena mereka ya memang kadang-kadang itu dijebak juga. Ya memang pinjol-pinjol itu memang rada kurang ajar juga saya bilang ya. Karena banyak sekali mereka tiba-tiba ditransfer, sudah itu langsung minta ditagih gitu. Nah itu memang mereka itu ibaratnya meminjamkan uang itu jangan segampang memberi pinjaman kayak sendok garpu lah buat saya. Itu aja. Terima kasih. Kalau menurut saya bukan masalah mudorot atau tidak mudorot. Dengan adanya pinjaman itu kan ya dalam sistem perekonomian ada permintaan pasti ada penjualannya. Nah, kenapa itu online tuh banyak bertebaran? Karena banyak orang yang berminat. Nah, berbanding terbalik dengan dibilang tadi gali lubang tutup lubang. Kenapa orang berani melanjutin? Itu dari paradigma atau pola pikirnya manusia yang memanfaatkan hanya menyebut nama duit, dia bisa menerima duit, tapi hasil akhirnya dia tidak memikirkan, akhirnya terjerat dengan situasinya sendiri. Saya rasa kalau memang kelak nanti orang akan semua merasa kapok dan merasa tidak bermanfaat, hanya gali lubang tutup lubang dan merusak diri sendiri, mungkin suatu saat akan hilang dengan sendirinya kalau tidak ada yang berminat. Begitu. Ini tinggal dari pola pikirnya dari si manusia dan pemakai itu sendiri. Kalau dia merasa bermanfaat ya terus saja, kalau dia merasa tidak bermanfaat ya tidak usah. Kalau hanya untuk menggali lubang tutup lubang. Terima kasih. Oke, terkait masalah jemaah online ya, bilang MUI itu saya setuju sebelumnya dengan Bapak Sebelumnya tadi bilang selama ada permintaan pasti akan jalan terus gitu loh, ya kan, akan hidup tumbuh terus gitu loh. Nah, permasalahan sekarang balik lagi ke kitanya sebagai konsumen atau calon konsumen harusnya juga paham dan mengerti gitu loh, ya kan. Jangan bilang mereka nggak tahu apa bahasa judulnya setelah kejadian baru saya nggak ngerti, saya nggak ini. Saya rasa mereka pasti sudah baca lah, ya kan, dengan kemudahan sekarang yang ada pasti kan ada sesuatu yang
dipahami gitu loh, dalam arti kata apakah dari suku bunganya atau dari suku bunganya cukup tinggi atau apakah mereka masih ngerti lah. Contohnya kayak dulu KTA kan, juga pasti begitu. Nah, mereka memang intinya gini, MUI jangan terlalu bukan bahasanya yang syariah pun juga mungkin kita beda gitu ngomongnya, tapi tetap aja akan ada gitu loh. Ya kan, yang lama bilang konvensional itu bunga, ini kalau di syariah mungkin bukan bunga. Ya menurut saya sih gitu. Jadi menurut saya selama ada permintaan, ya tidak mana saya ketika itu diedukasi yang baik dan benar gitu loh. Apakah dalam arti kata dengan kebutuhan seperti sekarang ini kita gali dulu tutup lubang, berarti jamaah untuk jadi bilang betul gitu loh, ya kan? Kalau memang nggak dikasih nggak betul ya, kalau kasih masyarakat tuh betul gimana sih? Ya mungkin bahasanya ya sekarang pegadaian ada sekarang gitu kok. Ya jangan lari pegadaian aja yang gampang lah, kayak gitu ya. Itu aja menurut saya sih. Terima kasih. Kalau menurut saya, sebenarnya Indonesia itu memang menjadi pasar yang sangat potensial untuk segala jenis bisnis. Nah, cuman yang sedikit disayangkan, banyak juga dari masyarakat kita yang dalam tanda kutip ya nggak mendapatkan edukasi gitu loh. Kan sebenarnya dengan adanya pinjaman online ini kan salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan pinjaman sebenarnya untuk hal yang positif. Contohnya untuk modal usaha, UMKM ya dan sebagainya. Nah, tapi pada kesempatan yang sama juga dimanfaatkan sama ya mungkin ada instansi atau misalnya perusahaan yang bisa melihat celah bahwa bisa dijadikan satu bisnis yang menguntungkan gitu karena ketidaktahuan, karena kekurangannya edukasi tentang risiko dari pinjaman online itu sendiri gitu. Kan sebenarnya ini kan bukan hal baru gitu loh. Ini kan ya contohnya kayak bank. Kita dulu minjem mungkin hanya tahunya bank. Tapi dengan perkembangan sekarang teknologi muncul sistem bisnis yang peer-to-peer lending seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya balik lagi harus diimbangi dengan edukasi sih bahwa pinjaman itu ada potensinya tapi juga ada risikonya gitu. Dan mungkin ranahnya lebih ke otoritas jasa keuangan untuk memfilter pinjaman online mana yang memang betul dan yang mana yang lebih orientasinya ke penipuan atau pemerasan seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Bunga tidak boleh melebihi sekian persen dan lain-lain ya. Ya bunga pasti lebih tinggi karena duitnya mengucurnya lebih gampang. Biasanya begitu. Kayak di koperasi begitu. Bunganya lebih tinggi, bunga pinjaman daripada bank. Pada umumnya banknya sudah tinggi. Apalagi seperti koperasi dan apalagi pinjol. Jadi kan orang-orang itu kan yang minjem kan nggak dipaksa pinjem. Cuma kadang diiming-imingin, dimudahkan itu ada pemberitahuan yang tidak jelas gitu mungkin ya. Jadi sepenuhnya tidak salah ke pinjolnya itu. Kedua, ya ibarat pisau ya di supermarket jual, toh dibuat odong orang dan lain-lain, jangan pabrik pisaunya ditutup gitu loh atau gimana ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.